Yang pertama yaitu definisi strategi dalam tindakan. Strategi dalam tindakan adalah tahap penerapan dari suatu rencana strategis yang telah disusun. Pada tahap ini, strategi yang sebelumnya hanya berupa konsep, ide, atau rencana jangka panjang diubah menjadi langkah-langkah operasional yang nyata dan terukur. Selanjutnya yaitu ada karakteristik manajemen strategi. Yang pertama itu ada strategi integrasi. Strategi ini dilakukan dengan cara mengontrol distributor, pemasok, bahkan pesaing. Yang kedua yaitu ada strategi intensif. Strategi ini berfokus pada pengembangan produk dan pasar. Yang ketiga yaitu strategi diversifikasi. Strategi ini dilakukan ketika perusahaan memasuki pasar atau produk baru. Yang keempat yaitu strategi defensif atau penciutan divestasi likuidasi. Strategi ini digunakan ketika perusahaan perlu bertahan atau menyesuaikan diri dengan kondisi sulit. Selanjutnya itu ada tingkatan-tingkatan strategi. Yang pertama itu tingkatan perusahaan atau corporate level. Pada tingkatan ini, keputusan strategis diambil oleh eksekutif puncak seperti direktur utama atau pemilik perusahaan. Yang kedua itu ada tingkatan divisional. Setiap divisi memiliki strategi sendiri yang tetap selaras dengan strategi utama perusahaan. Yang kedua yaitu tingkat fungsional, yaitu tingkatan ini dikelola oleh kepala departemen seperti departemen keuangan, departemen SDM, pemasaran, ataupun bagian produksi. Yang keempat itu ada tingkat operasional, manajer operasional dan staf pelaksana menjalankan aktivitas harian sesuai strategi yang sudah ditetapkan. Selanjutnya itu ada strategi intensif. Upaya yang intensif untuk meningkatkan situasi persaingan perusahaan melalui produk yang sudah ada dikenal sebagai strategi intensif. Ini dapat diterapkan saat menentukan strategi untuk memperkenalkan produk baru atau menawarkan produk baru di pasar yang sudah ada atau yang masih baru. Ada beberapa contoh strategi intensif yang dapat digunakan untuk meningkatkan posisi kompetitif suatu perusahaan dengan produk yang saat ini tersedia. Yang pertama, contoh dari strategi intensif yaitu ada market penetration. Penetrasi pasar atau market penetration adalah salah satu strategi pertumbuhan di mana perusahaan berfokus pada upaya untuk meningkatkan pangsa pasar, produk atau jasa yang sudah ada di pasar yang sama. Strategi ini tidak melibatkan perluasan produk baru atau masuk ke pasar baru, tetapi berusaha untuk lebih dalam di pasar yang sudah ada. Tujuannya itu adalah untuk menarik lebih banyak pelanggan atau memperkuat di posisi pasar yang sudah dikuasai. Melanjutkan materi presentasi yaitu taktik dalam strategi penetrasi pasar. Yang pertama itu ada penetapan harga rendah, yang kedua promosi dan pemasaran, yang ketiga meningkatkan distribusi, yang keempat peningkatan kualitas dan layanan, yang kelima ada ekspansi geografis, dan yang keenam inovasi produk atau fitur. Yang terakhir ada program loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada pengembangan pasar. Pengembangan pasar adalah upaya untuk mempromosikan produk atau jasa yang sudah ada di wilayah geografis baru atau segmen pasar yang sebelumnya belum dimanfaatkan. Strategi ini berfokus pada peningkatan penjualan dan pertumbuhan perusahaan tanpa perlu menciptakan produk baru, melainkan dengan memanfaatkan produk yang sudah dimiliki untuk menjangkau konsumen yang sebelumnya belum pernah tersentuh. Terus ada juga contoh pengembangan pasar. Nah, salah satu contoh nyata perusahaan yang melakukan pengembangan pasar itu adalah Starbucks. Starbucks itu awalnya dikenal sebagai perusahaan yang mengkhususkan diri dalam kopi gourmet dan berbagai minuman kopi. Namun, perusahaan ini telah mengadopsi strategi pengembangan pasar dengan sukses untuk memperluas cakupan produk dan pasar yang mereka layani. Selanjutnya ada pengembangan produk. Pengembangan produk atau product development adalah strategi yang fokus pada upaya memperbarui atau memodifikasi produk atau jasa yang sudah ada guna meningkatkan penjualan dan nilai bagi pelanggan. Strategi ini melibatkan inovasi dalam produk, desain atau fitur yang dapat memberikan daya tarik baru kepada pelanggan
Tujuannya adalah untuk mempertahankan minat pelanggan lama sekaligus menarik pelanggan baru melalui inovasi atau peningkatan nilai produk. Strategi ini dapat berupa perubahan desain, penambahan fitur, peningkatan kualitas, atau peluncuran varian baru dari produk yang sudah ada. Di sini juga ada contoh pengembangan produk. Sebuah contoh nyata perusahaan yang aktif dalam menerapkan strategi pengembangan produk atau product development adalah Apple. Apple terkenal dengan komitmen mereka terhadap inovasi produk, dan mereka secara teratur mengeluarkan produk baru atau memperbarui produk yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan. Jadi, kesimpulan dalam materi ini adalah penerapan strategi merupakan tahap penting dalam manajemen strategis di mana rencana yang telah disusun diubah menjadi langkah-langkah operasional yang nyata. Strategi dalam tindakan mencakup berbagai jenis strategi seperti strategi integrasi, intensif, diversifikasi, defensif. Di antara strategi tersebut, strategi intensif memiliki peran penting dalam meningkatkan posisi kompetitif perusahaan melalui produk yang sudah ada. Strategi intensif dapat diwujudkan melalui pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Penetrasi pasar berfokus pada peningkatan pangsa pasar di wilayah yang sama. Pengembangan pasar menargetkan wilayah atau segmen baru, sedangkan pengembangan produk menekankan inovasi atau perbaikan produk untuk menarik pelanggan. Keseluruhan strategi ini bertujuan untuk memperkuat daya saing perusahaan, meningkatkan penjualan, serta menjaga keberlanjutan pertumbuhan bisnis di tengah persaingan pasar yang dinamis.